Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Winata dan Melda Adawiyah dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan aplikasi CRUD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai controllers dan routes. Nah, yang pertama ada task untuk controller. Di sini ada public function index digunakan untuk menampilkan semua tugas dengan fitur pencarian. Lalu di sini ada return view ke task index atau ke halaman index. Lalu ada form untuk menambah tugas dengan key-nya public function create. Lalu ada return view task create. Nah, ini akan diarahkan ke halaman task.create. Lalu ada ketika si user itu sudah melakukan uh, penambahan tugas, maka aplikasi akan melakukan penyimpanan tugas dengan public function store, lalu divalidasi input dengan berdasarkan title, string, max 255 karakter, lalu deskripsinya string juga. Lalu ada simpan tugas setelah melakukan penyimpanan tugas, dia akan melakukan kembali ke halaman task index. Lalu ada form edit tugas. Di sini ada public function edit, lalu return view task.edit. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman task.edit ketika ingin mengedit sebuah tugas. Setelah itu akan dikembalikan ke halaman task.index. Lalu di sini ada public function destroyer digunakan untuk mendelete sebuah data. Setelah melakukan pendeletan data akan diarahkan ke halaman task.index. Lalu ada out controller. Di sini ada beberapa function. Yang pertama ada function tampil registrasi, ada return view registrasi untuk menampilkan form registrasinya, lalu ada function submit registrasi untuk melakukan registrasi. Di sini ada user dengan name, email, password. Nah, di sini kondisi jika user itu berhasil registrasi, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Lalu ada function login, return view login ini untuk menampilkan form loginnya. Lalu di sini ada function login submit untuk melakukan login. Yang pertama dia akan merequest ke database, lalu divalidasi dengan email password. Di sini ada kondisi jika user itu mengklik remember, itu maka sessionnya itu akan diregrenasi dan ketika berhasil login akan diarahkan ke halaman home. Nah, jika user itu gagal login, maka dia akan diarahkan kembali ke halaman login. Lalu ada function logout. Di sini ada return redirect logout. Jika user itu berhasil logout, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Lalu di sini ada API task controller. Yang pertama ada public function index. Di sini ada kondisi jika data pada database itu kosong, maka akan diberikan respon dengan JSON dengan status 204 atau meseknya itu tidak ada. Tidak ada teks yang terdeteksi. Datanya kosong karena tidak ada data. Nah, jika datanya itu ada, maka dia akan merespon dengan JSON juga, tapi statusnya itu oke atau 200. Lalu menampilkan pesan list task font atau ada data list. Datanya itu data dari database task. Lalu ada public function show. Di sini untuk menampilkan data dari database berdasarkan title. Di sini juga ada kondisi. Yang pertama ada jika kondisi pertama yaitu data pada database itu ada, maka dia akan memberikan respon dengan JSON dengan status 200 atau oke, lalu ditampilkan dengan detail task. Datanya itu akan ditampilkan dari data database. Lalu di sini ada else jika tidak ada data pada database, maka statusnya 404, lalu meseknya akan task not found. Lalu ada routes. Routes yang pertama yaitu API.php. Nah, yang pertama route get task. Di sini mengambil data dari task dengan kelas index. Lalu juga ada route get task mengambil data berdasarkan title, kelasnya itu show. Lalu ada web.php. Nah, di sini route web.php ini digunakan untuk memberikan jalur ke halaman login dan halaman lainnya. Lalu di sini ada middleware yang dua middleware. Yang pertama ada middleware Guest.
Di sini jika user itu ingin mengakses menu-menu yang ada di aplikasi, maka dia harus melewati terlebih dahulu proses registrasi atau login. Lalu ada middleware out. Ini jika user itu telah melakukan registrasi atau login, maka dia baru bisa melakukan akses pada menu-menu yang ada di aplikasi. Oke, saya akan mempraktikkan sedikit mengenai middleware. Ini misalnya ini halaman login, misalnya kita ingin masuk tanpa login, kita tax. Nah, dia akan dilemparkan kembali ke halaman login. Coba kita masuk. Remember me login. Wait. Nah, sini misalnya kita ingin ke tax create. Nah, maka dia bisa mengakses yang menu-menu yang ada di aplikasi. Misalnya dia sudah login tapi ingin kembali ke halaman login, maka dia tidak akan bisa login. Nah, dia akan dilemparkan kembali ke halaman home. Nah, selanjutnya di sini kami juga membuat untuk front-end-nya, pertama ada index.html, yang lalu ada main.js. Nah, di sini ada cons respond await fetch. Di sini ada link dari aplikasi yang kami buat. Kami akan mengkopinya dan akan mencobanya di Postman. Kita send. Oke, responnya statusnya 200 berarti oke. Saya akan sedikit membahas mengenai database-nya. Oke, di sini kami mempunyai database. Yang pertama ada user dan tax. Di sini ada user. Untuk user di sini mempunyai tabel ID, name, email, password, remember token, kapan dibuat dan diupdate kapan. Lalu untuk tax-nya di sini ada ID, title, description is complete, kapan complete, kapan dibuat dan kapan diupdate. Nah, misalnya di sini untuk front end-nya. Nah, untuk front end-nya misalnya ada 3 di sini dan kita ingin merubah atau menghapus salah satunya. Tax. Lalu misalnya saya ingin menghapus masak, kita delete. Lalu tax refresh. Nah, maka dia akan terhapus sesuai dengan aplikasi yang dibuat tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meldi Adelia, domain NIM 2205176025. Di sini saya akan menjelaskan untuk halaman loginnya, yang dimana di sini ada email dan password. Jika belum memiliki akun, pengguna itu dapat terdaftar melalui tautan yang ada di halaman ini. Di sini ada juga fitur Remember Me. Itu tuh untuk menyimpan sesi pengguna agar nggak perlu lagi login di lain waktu. Nah, jika terjadi kesalahan saat login, aplikasi itu akan menampilkan pesan error yang relevan. Untuk pengguna yang belum mendaftar, bisa aja langsung mengunjungi di sini don't have a account. Dia langsung mengarahkan ke halaman register. Untuk membuat akun baru dengan bisa ngisi full name, nama lengkap, email, dan passwordnya. Aplikasi ini tuh memvalidasi setiap input untuk memastikan data yang dimasukkan itu benar. Nah, setelah berhasil login, pengguna itu akan diarahkan ke halaman home. Langsung aja di sini, karena sebelumnya saya sudah register, jadi kita pakai aja. Langsung aja balik ke halaman sini. Nah, jika sudah register, maka kita langsung aja login di sini. Nah, kalau sudah login, ini tuh langsung mengarah ke halaman home atau halaman utama untuk menyambut pengguna dengan informasi aplikasi dan tombol untuk memulai mengelola daftar tugas rumah tangga. Nah, template umum aplikasi ini ada di app.php yang mengelola tampilan ini, navbar, terus footernya, lalu juga untuk di sini juga untuk bagian navbar ada home, ada task, create task, atau logout. Untuk codingannya sendiri di sini
Baik, untuk bagian loginnya, bagian codingannya di sini, di sini untuk bagian headnya, di sini kita menggunakan Bootstrap, lalu juga menggunakan CSS untuk login .css-nya. Lalu kemudian di sini ada pesan error yang dimana jika ada kesalahan misalnya email, terus password yang salah, error tersebut itu akan ditampilkan dengan elemen UL di sini dengan setiap kesalahan yang ditampilkan itu sebagai item daftar. Lalu untuk from loginnya di sini uh, kita menggunakan metode post dan mengirimkan data ke row login sambit. From ini tuh terdiri dari email, terus password, lalu ada juga konfirmasi password dan member me. Ini tuh checkbox untuk mengingat pengguna setelah login. Nah, sehingga nggak perlu lagi login di sesi berikutnya. Lalu di sini juga ada tautan registrasi yang dimana ini tuh jika kita klik maka langsung mengarah ke halaman registrasi bagi pengguna yang belum memiliki akun. Untuk ini session di sini kita menggunakan session bila jika ada pesan kesalahan uh, di dalamnya. Untuk halaman home atau welcome.php, untuk bagian hidupnya itu memuat sebuah judul dengan teks manajemen tugas rumah tangga, lalu di sini ada deskripsinya, dan juga di sini ada styling khusus untuk tombol aksinya bisa untuk di bawahnya di sini juga ada tautan uh, tombol untuk lihat daftar tugas. Ini tuh mengarahkan pengguna untuk menuju halaman daftar tugas yang disediakan oleh root test.index. Nah, untuk bagian app.php di sini ini adalah template utama untuk aplikasi dan digunakan sebagai layout umum di seluruh halaman. Untuk bagian head di sini uh, mengimport bootstrap untuk tampilan responsive dan desain halaman yang lebih baik. Lalu kita juga menambahkan beberapa styling custom untuk elemen navbar dan footernya. Di sini ada CSS-nya, file CSS-nya. Untuk bagian navbarnya di sini itu menampilkan aplikasi utama yang mungkin memungkinkan untuk pengguna untuk mengakses halaman beranda atau home, lalu daftar tugas, dan halaman untuk membuat tugas baru. Nah, pada menu logout terdapat di sini pada menu logout terdapat modal ya konfirmasi yang meminta pengguna itu untuk memastikan jika ingin keluar dari aplikasi. Nah, modal logout ini tuh di sini jika pengguna itu mengklik link logout, nah, modal konfirmasi ini akan muncul yang menanyakan apakah mereka ini yakin ingin keluar dari aplikasi. Jika iya, maka from logout ini akan diproses. Lalu juga kemudian di sini ada footer yang uh, lalu kemudian di sini juga ada footer berada di bagian bawah halaman dan selalu terpasang fixed di dalamnya karena terdapat teks hak cipta dengan informasi mengenai pengembangan aplikasi kelompok 8 dan untuk di bagian bawah file ini tuh Bootstrap.js diimport untuk menangani elemen interaktif seperti drop-down dan modal yang digunakan di navbar dan konfirmasi logout. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah penyebutan dalam saya mempresentasikan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.